Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ahmad Saleh dengan NIM 1058411051119 dari kelas Informatika 4B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah, menjelaskan tugas dari mata kuliah rekayasa komputasional dengan materi analisis regresi. Baik, langsung saja masuk ke pengertian, yaitu analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan sebab hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Variabel atau penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, yaitu variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas, dan variabel X. Kemudian jenis-jenis regresi. Regresi terbagi atas dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear sendiri terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana, yaitu bentuk umum Y sama dengan A tambah BX, dan regresi linear berganda yang dalam bentuk umumnya A tambah BX, B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya BX XN. Kemudian regresi nonlinear. Regresi linear nonlinear yaitu regresi eksponensial sendiri. Kemudian manfaat analisis regresi. Analisis regresi sangat berguna dalam penelitian. Antara lain, model regresi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Variabel regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu variabel atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Kemudian jenis-jenis bentuk hubungan. Pertama itu berat orang dewasa laki-laki sampai taraf tertentu akan berhubung kepada tinggi badannya. Kedua, hasil produksi padi akan sangat bergantung pada jumlah dan kualitas pupuk yang digunakan. 3. Hasil omset penjualan sebuah supermarket akan dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung. Keempat, produktivitas kerja suatu institut sangat bergantung pada motivasi kerja dan kompetensi pegawai pada institusi tersebut. 5. Tekanan dari semacam gas akan bergantung pada besaran temperatur yang diberikan. Terakhir, efektivitas organisasi yang sudah berjalan baik akan mendukung mekanisme proses pendistribusian beras bagi masyarakat miskin. Selanjutnya yaitu model-modelnya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hubungan simetris. Itu terjadi apabila variabel yang satu disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Yang kedua, hubungan asimetris, yaitu terjadi antar dua variabel atau lebih, yang satu menyebabkan variabel yang lainnya. Yang ketiga, hubungan timbal balik, apabila variabel yang satu dapat menjadi sebab
dan juga bisa merupakan akibat dari variabel yang lainnya. Baiklah, contoh kasusnya itu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara temperatur ruangan dengan jumlah cacat yang akan diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi ataupun meramalkan jumlah cacat produksi bila temperatur ruangan tersebut tidak terkontrol. Engineer tersebut setelah itu mengambil data sepanjang 15 hari terhadap rata-rata temperatur ruangan serta jumlah cacat produksi. Baiklah, langkah yang pertama itu menentukan tujuan. Tujuannya yaitu memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Dan langkah kedua, identifikasi variabel penyebab dan akibatnya, yaitu variabel faktor penyebab atau X sama dengan suhu ruangan dan variabel akibat atau Y sama dengan jumlah cacat produksi. Langkah ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini dari tanggal 1 sampai 15 dan rata-rata suhu ruangan X setiap hari berbeda-beda, dan jumlah cacat Y setiap hari juga berbeda-beda tergantung dari suhu ruangan tersebut, dapat dilihat dari tabel. Kemudian langkah keempat yaitu menghitung nilai X 2 pangkat 2 Y pangkat 2 dan X kali Y dan totalnya. Di sini tanggal 1 sampai 15. Rata-rata suhu ruangan X, jumlah cacat Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y. Dan totalnya dapat dilihat sendiri di layar tersebut. Kemudian langkah kelima yaitu menghitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang pertama itu menghitung konstanta A. A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 2 kurang sigma X kali sigma XY per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Dan A sama dengan 104 kali 7103 kurang 325 dikali 2344 per dibagi 15 kali 7103 dikurang 325 pangkat 2. Dan hasilnya A sama dengan min 25,9. Selanjutnya menghitung koefisien regresi. B sama dengan N sigma X Y kurang sigma Y kali sigma X bagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. B 15 2000 kali 2344 dikurang 1000 dikurang 104 dikali 325 per 15 kali 7103 dikurang 325 pangkat 2. B sama dengan 1
Kemudian langkah ke-6, buat modal persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan minus 25,9 ditambah 1,47X. Kemudian langkah ke-7, yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Yang pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi. Variabel X, contohnya 30 derajat Celcius. Y sama dengan minus 25,9 tambah 1,47, 30 kali 30. Y sama dengan 19,01. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,1 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Dan B, jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka beberapa suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. 4 sama dengan minus 25,09 tambah 1,45X. 1,45X sama dengan 4 tambah 25,9. X sama dengan 29,9 per 1,45. X sama dengan 20,6. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 20,6 derajat Celcius. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.